penyakit kulit itu ada beberapa tipe ya di sini. Ada bacterial infection, ada fungal infection, ada viral infection, ada parasitic infestasi ya. Jadi ada penyakit kulit karena bakteri seperti kemarin yang saya sampaikan, karena fungus, fungal itu fungus ya, karena jamur, karena virus, dan karena parasit. Kalau parasit itu disebabkan oleh karena binatang yang dia masuk ke dalam kulit kita ya, seperti misalnya skabies ya, itu kan parasit ya, atau apa ya, penyakit karena cacing itu lupa saya, itu ada, jadi cacing masuk, sakit cacing kulit ya, cacing ada itu ya, itu juga bisa masuk ke kulit, masuk ke dalam cacing masuk ke dalam kulit ya, gatal itu gejalanya. Kemudian untuk bacterial skin infection sendiri, penyakit kulit karena bakteri ya, itu adalah contohnya adalah impetigo, folikulitis ya, furunkel, karbunkel, erysipelas, dan selulitis ya. Ini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan karena bakteri ya. Bentar, saya ini sebentar ya, Cira, sebentar ya. Ini saya mau mengaktifkan, bentar, aktifkan WA ini dulu. Bentar dulu ya. Ya, untuk selulitis, kemudian berbagai penyakit karena apa? Karena bakteri itu yang apa ya? Yang ini gatal aja, gejalanya biasanya lebih ke arah ke ketidaknyamanan, gatal ya. Kalau bahaya sampai apa? Sampai terjadinya kegagalan fungsi itu tidak ada ya, karena tadi saya sampaikan kemarin bahwa penyakit kulit itu rata-rata dia penyakit yang istilahnya tidak berat ya, tetapi kadang nggak nyaman gitu loh, nggak nyaman penampilan ya, itu kan mengganggu juga ya, kayak seperti contohnya ini kan karena bakteri. Kalau seperti jerawat itu kan nggak ada orang karena jerawat, orang yang dimondok karena jerawat kan jarang ya, tapi lebih ke arah ke the performance ya. Makanya saya kemarin sudah sampaikan the mirror of the body function atau the mirror of the body itu kan karena memang cerminan seseorang itu bisa dikatakan dia apa, mungkin ada masalah, atau mungkin kok kesehatannya kamu gatel, mungkin cerminannya nggak pernah mandi ya, atau mungkin apa ya, kotor, itu kan itu cerminan diri kulit itu sebetulnya ya. Oke, next slide. Untuk impetigo sendiri adalah superficial skin infection atau penyakit kulit yang superficial. Ini penyebabnya adalah Staphylococcus ya, Staphylococcus, kemudian aureus, kemudian beta hemolyticus dan Streptococcus, itu adalah penyebabnya. Ini lebih banyak ke anak-anak ya, jadi kalau anak-anak itu mungkin karena suka megang-megang yang kotor, orang desa mungkin kampung suka mandi di kali ya, ini juga bisa menyebabkan impetigo. Ini menular ya, jadi bisa menyebar itu ke anggota keluarga yang lain. Kalau anak yang lain, makanya kalau anak-anak di di PAUD atau di tempat penitipan itu kan kadang-kadang sering sekali sakit karena kadang terjangkit dengan anak yang lain, baik itu kulit maupun batuk pilek kan sering ya. Yang sekarang, yang kemarin saya ceritakan sekarang baru HFMD itu yang banyak, hand, foot and mouth disease itu, jadi pelenting pada kaki, pada tangan, pada mulut itu kan anak jadi demam, itu juga jadi nggak mau makan, itu juga penyakit sekarang yang baru ngetren. Oke, next slide. Ya, impetigo itu untuk faktornya atau faktor predisposisinya atau faktor yang menguatkan terjadinya itu adalah chronic health problem atau penyakit-penyakit yang kronis juga bisa ya. Jadi karena dia punya pertahanan tubuh yang rendah sehingga dia mudah untuk terkena penyakit ini. Kemudian kebersihan yang kurang, juga adanya malnutrisi, sehingga ini memang banyak kadang-kadang anak-anak yang ada di kampung yang suka mandi di kali, kotor, nggak cuci tangan tuh sering sekali ya, sebagai faktor predisposisinya. Halo Mbak Ita.
Klinikal manifestasinya atau manifestasi klinisnya adalah dimulai dengan adanya makul. Tahu kan makul ya? Makul kemarin makula itu ya, jadi adanya kayak ini apa? Patch atau bercak merah, kemudian akan menjadi lama-lama menjadi vesikel ya, berisi air, atau menjadi pustul yang isinya nanah, kemudian akan diikuti juga dengan adanya gatal-gatal ya. Lesi akan pecah kemudian menjadi kekuning-kuningan, karena kalau ada nanahnya kan jadi kuning, jadi pecah kemudian ada kuning-kuningan itu ya, disebut dengan honey yellow atau madu kuning ya, jadi kekuning-kuningan, kemudian kalau sudah kering akan timbul krusta. Next slide, ini gambarnya seperti ini. Next slide ya, seperti itu banyak pada anak-anak ya, pada anak-anak yang yang mengalami ini namanya impetigo. Anak biasanya karena gatal-gatal seluruh tubuh itu kan kadang-kadang sampai kepala, sampai mana itu ya. Oke, itu ya. Oke. Itu lukanya seperti itu yang namanya pecahnya ya, yellow honey itu nanti pecah jadi seperti itu penampakan lukanya. Oke. Manajemennya, untuk manajemen impetigo sendiri adalah untuk secara medis, karena ini penyakit ini kan ini ya, dia penyakit yang tidak bahaya sih, tidak sampai menimbulkan pasien meninggal, tidak, tapi akan mengganggu. Jadi anak-anak jadi kadalan kalau gelisah, dia nggak bisa tidur, itu karena ini jadi menyebabkan seperti itu ya. Ibu-ibunya jadi, anak saya Kak Kisi kalau malam nggak tidur, nah ini ya. Terapinya adalah dengan antibiotik. Kalau di klinik atau di puskesmas nanti akan mendapatkan terapi antibiotik ya, seperti eritromisin, dikloksamisin, mupirirosin, itu terapi general ya. Kemudian juga untuk perawatan lukanya itu bisa luka itu direndam atau dikompres juga bisa, atau dibersihkan dengan dengan air yang dikasih sabun ya, sabunnya sabun yang sabun yang antiseptik ya, itu juga bisa ya, untuk melepaskan crush itu krusta yang tadi, yang kayak kotoran-kotoran tadi bisa lepas ya. Kemudian kalau sudah lepas baru diolesi salep antibiotik ya. Jadi seperti saya sampaikan ya, jadi salep antibiotik itu diberikan setelah dibersihkan, jangan disalepi nanti jadi numpuk ya kan, makanya dibersihkan dulu baru disalep ya. Kemudian bisa juga dengan antiseptik dengan betadine, tetapi untuk betadine ini yang membersihkan itu bisa nanti diencerkan, jangan betadine yang pekat, malah kulitnya ireng kabeh ya. Jadi betadine yang diencerkan dengan air hangat atau dengan NaCl bisa untuk membersihkan area itu ya. Nah, itu. Misalnya nanti di rumah atau di kampung Anda ada pasien atau tetangga yang, ini anak saya kok seperti ini ya, itu kan Anda. Nah, kalau saya jadi kader ya, pada Posbindu itu di kampung saya minggu kemarin ada yang datang, kan Posbindu itu kan 15 sampai umur lansia ya, tapi kadang ada ibunya datang gendong anaknya, Bu anak saya kok gini ya, itu kita memberikan solusi juga. Jadi kalau Anda mau berpartisipasi dan tahu kasus, itu ikutlah Posbindu di kampung ya. Kalau Anda tidak pos atau pos pun boleh, nanti ikut di kampung itu, setiap ada pasien ikut, nanti Anda akan bisa berlatih untuk bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Oke, next slide. Berikutnya adalah nursing management ya, itu untuk anjurkan pasien untuk anjurkan pasien untuk istilahnya memandikan memandikan anaknya itu ya, paling tidak 1 kali sehari dengan bakterisidal, sabun bakterisidal. Jadi mungkin ada banyak kan antiseptik, ada Dettol, ada apa itu, nanti dikasih air anget atau air biasa kemudian dimandikan. Kemudian untuk mencegah penularan juga bisa menjaga kebersihan ya, dengan good hygiene practices ya, kemudian dengan cuci tangan ya, hand washing, kemudian juga memisahkan
memisahkan handuk ya, kemudian linen ya itu dipisahkan supaya tidak terjadi penularan. Ini kalau ada di tempat penitipan anak itu memang harus strict. Kalau tidak nanti banyak anak yang sakit. Ya kemarin tuh anaknya sini banyak yang sakit karena di tempat itu ya sakit, akhirnya harus diisolasi di rumah selama berapa hari kan. Nah itu efeknya seperti itu ya. Kemudian juga menghindari untuk kontak dulu dengan orang lain ya. Okay. Next slide. Ya, berikutnya adalah folikulitis. Kalau folikulitis itu lebih ke arah ke penyakit kulit infeksi. Ini lebih ke arah ke infeksi pada daerah-daerah yang ada folikel rambutnya. Ya, jadi misalnya daerah ketiak, ya daerah yang ada rambutnya banyak lah. Itu daerah punggung yang tumbuh rambut juga bisa, dada atau mungkin daerah kulit-kulit yang berambut itu kadang ada folikulitis karena dia terjadinya peradangan pada folikel rambut, ya pada akar rambut. Ya. Penyebabnya adalah Staphylococcus aureus ya. Ini faktor yang mengkontribusi atau faktor yang mencetusnya bisa karena kebersihan yang kurang, kemudian kulit yang terlalu lembab ya. Jadi kalau lembab banget itu malah tidak bagus ya, karena nanti dia bakteri mudah untuk ada di situ. Kemudian juga adanya kekurangan nutrisi juga bisa, kemudian juga skin trauma itu adanya trauma pada kulit ya, contohnya misalnya kulit ketiak yang sering dicukur, kaki dicukur, kalau ada trauma itu bisa menyebabkan nanti tumbuh kayak bendil-bendil nanti malah bernanah itu. Jadi karena mencukur itu kan dia membuat trauma kadang-kadang kalau cukurnya nggak bagus atau mungkin ada terindikasi terkontaminasi bisa menjadikan infeksi. Ya, next. Itu contohnya folikulitis itu kalau pada punggung seperti itu ya, kalau pada punggung itu bintik-bintik, kemudian kulitnya jadi gini pada akar-akar rambut ini ya. Ada ketiak juga ada. Ketiak itu kadang-kadang kalau merah itu karena sana lembab kan, ada keringatnya, kemudian cukur juga bisa terjadi folikulitis. Ini rasanya nyeri lah, nyeri gatal nyeri gitu ya. Pada punggung juga bisa. Punggung itu bisa ada folikulitis, bisa ada akne. Makanya kadang ada orang yang wajahnya bersih tapi punggungnya berontok. Nah, bejo sing berontok punggung orang wajah daripada pukulan wajah mending pukulan di punggung ya. Nah, itu ada orang yang wajahnya itu bersih tapi di punggung itu banyak bintil-bintil. Ternyata di punggung ada jerawatnya. Karena punggung itu daerah seburu ya namanya. Daerah seburu itu daerah yang ada minyaknya banyak sehingga kadang-kadang bisa juga timbul jerawat atau juga ada juga folikulitis ya. Oke. Next ya. Area yang paling banyak di punggung adalah di daerah birth area of man who shave. Jadi daerah-daerah birth, jadi daerah jambang ya yang suka dicukur. Kemudian kaki, perempuan yang suka ngukur kaki, nah itu juga bisa, atau kakinya rambutnya banyak juga bisa ya. Di daerah kulit kepala, daerah kelopak mata, daerah aksila itu yang kadang suka cukur-cukur di ketiak itu, terang itu dada, dan buttocks itu daerah pantat. Tapi bisa juga dia di daerah back juga bisa, di punggung juga bisa. Di punggung juga banyak ya, ini beberapa ya. Kemudian next. Nah, clinical manifestasinya apa? Tanda-tandanya itu jadi adanya papula, pustula yang banyak ya berkelompok, kemudian akan dikelilingi dengan kemerahan pada sekitarnya dan adanya rasa gatal atau nyeri itu juga bisa terjadi ya. Ini. Yang banyak terjadi itu, jadi folikulitis itu memang di hair follicle, di follicle rambut ya. Yang banyak rambut, yang daerah-daerah berambut ya, itu yang banyak terjadi. Oke, next. Furunkel. Nah, untuk furunkel itu disebut juga dengan boils ya. Furunkel itu boils atau wudun ya, itu juga area yang sering terjadi ya ini. Di mana furunkel ini adalah inflamasi yang dalam ya dari folikel juga ya. Jadi dia juga di folikel rambut itu furunkel itu sama, tapi dia dalam ya ini. Nanti
Untuk wudhu itu biasanya kecil, nanti lama-lama jadi membesar. Jadi untuk furunkel atau wudun itu yang paling banyak terjadi atau affected areanya itu kebanyakan itu ada di punggung, ada di leher, ada di aksila juga ada di ada di pantat ya. Kemudian juga kadang-kadang banyak juga tidak hanya di sini untuk area itu banyak, tidaknya ini bisa tidak terbatas, kadang-kadang yang juga ada di hidung juga ada kan, hidung itu lembab ya, banyak dia moisturize ya, dia banyak minyaknya juga bisa, atau juga bisa kadang-kadang di kaki itu juga bisa, yang banyak rambut-rambutnya juga bisa ya. Selain lembab juga ada rambutnya. Itu kalau furunkel bisul itu memang banyak kadang-kadang di tempat-tempat itu, dia nggak milih tempat. Kalau ini kadang-kadang hanya yang sering di sini, tapi ada tempat-tempat lain yang sering terjadi juga ya. Ini. Kemudian clinical manifestasinya apa? Manifestasi klinisnya apa? Yaitu adanya dengan biasanya biasanya itu pertama-tama akan muncul kayak pimple, kayak menonjol itu kecil kayak vesikel atau kemudian pimple yang sakit kecil itu ya. Kemudian nanti lama-lama akan menjadi ada nodul ya, membesar ya. Kemudian berisi berisi kayak lemak-lemak itu ya, lemak-lemak. Jadi ada kayak lemak-lemak itu kayak nanah, jadinya kan putih ya itu. Itu sebetulnya kan awalnya dari pimpel yang kecil besar itu nanti sampai matang. Jadi kalau ada orang yang tidak sabar udah dipelotot sebelum matang itu malah sakit. Jadi biarkan aja dia membesar, dikompres, nanti kemudian dia akan, kalau udah waktunya dia akan keluar sendiri, diprotot atau dulu saya pernah sakit wudun, ini pengalaman saya waktu mahasiswa ini, saya mahasiswa bareng saya semester 1 atau 2 ya, saya tuh kena wudun di kaki itu besar banget, sampai sekarang masih ingat saya, di daerah kaki bawah ya. Saya takut waktu itu karena memang saya tuh ada keturunan DM, karena udun ini kan juga ini ya, bisa karena sakit DM tuh bisa, sering udun itu bisa menandakan penyakit gula. Bapak saya kan penyakit gula, saya takut ya. Terus kemudian udun saya itu enggak udun satu, itu satu bermata 3, nanti ada contohnya. Udun saya itu sampai bermata 3. Waktu itu saya semester 2, saya praktek di Sarjito. Nah, kemudian disarankan sama perawat Sarjito itu, yang saya praktek itu saya ke UGD. Nah, saya di UGD saya di eksisi ya. Jadi waktu itu saya sudah merasakan sendiri sakitnya. Saya disuntik, kemudian di eksisi, dibelah itu, jadi dikeluarkan matanya. Karena saya ada 3 di situ. Itu pernah dulu waktu saya masih kuliah. Sakit banget tuh. Ya, tapi alhamdulillah setelah itu kok saya jarang kena udun lagi ya. Gitu ya. Mungkin juga pola makan, lemak-lemak juga bisa ya. Mungkin juga karena juga kurang bersih juga bisa ya. Oke, jadi udun atau furunkel ini menyebabkan rasa sakit, kemudian nyeri tekan, dan juga terjadinya radang pada selulit. Oke, berikutnya. Nah, ini contohnya udun ya. Tuh tadi yang itu di hidung kalau nggak salah. Nah itu sering tuh, seperti awalnya kan seperti akne, seperti kukul tapi besar, itu udun. Itu hidung kan daerah berambut, daerah yang lemak banyak. Makanya kalau Anda wajahnya berminyak itu kan sampai kilang-kilang tuh di hidungnya ya. Karena memang dia berlemak. Next slide. Nih udun juga, sekarang karbungkel. Kalau udun satu tuh furunkel namanya, itu matanya satu. Yang saya ceritakan tadi, yang saya pernah alami itu karbungkel. Kalau karbungkel itu sampai matanya lebih dari satu, ya, itu karbungkel namanya. Itu interconnected furunkel. Jadi furunkel yang furunkel itu yang matanya itu lebih dari satu ya. Ini kemudian
furunkel itu juga sama, dia ya diawali dengan adanya pimpel ya, warna merah kecil, sakit biasanya, jadi tetap sakit, nanti lama-lama jadi bengkak ya, kemudian akan terjadi, kalau ini karena karbunkel ya, ada multiple openings to skin surfaces, jadi adanya matanya itu di mana banyak, lebih dari satu. Ya, jadi matanya lebih dari satu. Itu untuk karbunkel ya ini. Biasanya di daerah ada yang daerah punggung, di daerah di daerah pantat. Kalau saya dulu di kaki kok bisa, di kaki saya, betul saya di kaki. Mungkin jarang, tapi saya itu memang terkena di kaki. Kemudian kalau karbunkel ini juga kadang ada demam ya, ada sakit, ada peningkatan leukosit juga karena adanya proses infeksi ya. Oke. Berikutnya next. Ya, itu contohnya. Itu contohnya yang karbunkel itu banyak sekali tuh di situ. Itu bisa dilihat ada berapa, ada 1, 2, 3 itu di leher itu ada di berbagai area itu ada. Itu kan sakitnya sudah sakit apalagi 3 ya, 4 ya. Itu makanya itu kadang jadi tidak nyaman itu pasiennya ya. Oke. Next slide. Ya, itu membesar, besar sekali. Berikutnya, furunkel dan karbunkel sering terjadi pada pasien itu dengan ya tadi yang saya sampaikan, dengan diabetes ya. Kemudian pasien-pasien dengan gangguan hematologi, gangguan dalam status darah, karena darahnya mungkin tidak sehat ya, sehingga mudah untuk ditunggangi oleh bakteri-bakteri. Kebersihan yang kurang itu juga bisa ya. Ini juga. Kemudian area excessive moisture, jadi area-area yang terlalu lembab ya. Jadi area-area yang kelembabannya tinggi itu juga mudah terjadi karbunkel ya ini. Kemudian bisa karbunkel itu juga yang penting adalah umum terjadi pada negara-negara yang tropis ya, hot climate tropis. Kalau di Eropa sana kali tidak ada ya, kurang wujunen ya. Tapi di Indonesia daerah-daerah yang panas tuh sering. Karena apa? Karena kan sering berkeringat. Nah, sering berkeringat itu kan akhirnya bisa menyebabkan ini terjadinya itu inflamasi pada area-area tertentu. Ya. Oke, next. Ya, manajemennya, manajemen dari folikulitis, kemudian furunkel dan karbunkel itu ada antibiotik, itu ini ya memang penting antibiotik itu ya. Jadi antibiotik, kemudian juga mungkin kalau misalnya kalau lukanya itu tidak parah ya, mudunen tok siji rasa nggak usah dilakukan kultur ya. Saya sampaikan kemarin kultur, ingatkan kemarin kultur ya, tes kultur itu dilakukan untuk mengetahui antibiotik apa yang cocok. Nah kalau ini mungkin dengan furunkel karbunkel yang kecil, kalau hanya satu tuh enggak perlu, tapi kalau sampai berbulan-bulan nggak sembuh, sampai bernanah-nanah itu itu bisa dengan dilakukan kultur dan sensitivitas ya. Oke. Kemudian ada antibiotik juga. Antibiotik ini ada cefalosporin, clozaxilin, macam-macam ya. Tergantung nanti apa yang sesuai ya. Ya tadi kalau antibiotik itu memang harus kita lihat sesuai yang mana. Nah, kadang dokter kan ngasih asal aja. Padahal kalau asal itu kita nggak tahu apakah dia sensitif atau tidak. Kalau antibiotiknya tidak sensitif, maka ya nggak sembuh-sembuh. Ya toh? Seperti saya sampaikan tadi, kemarin ya.
apa Anda nggak nge-match ya, itu seperti kita makan permen aja karena antibiotiknya karena obatnya tidak sesuai. Tapi kalau sesuai ya pas nge-match dengan jenis antibiotiknya baru itu sembuh nanti ya. Oke. Kemudian kalau plusnya itu terlokalisir dan ada fluktuan atau banyak, kemudian terlokalisir, maka dilakukan ini yang saya alami dulu. Ya, saya dilakukan insisi untuk mengevakuasi pus. Jadi saya waktu itu saya kemudian disarankan ke UGD. Saya ke UGD, saya di bedah minor. Waktu itu saya praktek sehingga gratis ya, yang menangani dokter waktu itu. Waktu itu kan masih belum ada BPJS, masih semua masih tahun 80-an itu. Wah, itu yang menangani dokter koas residen ya, masih dokter mengambil spesialis itu PPDS ya. Itu saya dibawa ke OK minor, kemudian saya disuntik pakai lidocaine, dibelek itu. Saya punya kaki itu yang ada wudhunya itu betul, jadi nggak sakit. Sakitnya setelah selesai karena udah hilang anestesinya. Dan saya dilihat itu matanya ada beberapa itu banyak ya, itu contoh yang pernah saya alami itu seperti itu. Oke, next slide. Next slide please. Ya. Oke, manajemen atau keperawatannya itu yang sudah saya sampaikan tadi, kalau ada wudun itu sebaiknya dilakukan ini aja, dikompres ya, dikompres menggunakan warm moist compress, menggunakan air hangat dan lembab. Kita boleh menggunakan mungkin pakai air NaCl boleh atau air hangat boleh ya, itu bisa saja ya. Jadi supaya nanti dia lembab, kemudian cepat untuk membuka, kan dia vasodilatasi kan. Nah, dia membuka, kemudian cepat untuk mungkin pecah atau apa ya, dan ada memberikan rasa nyaman. Kemudian bersihkan daerah sekitar itu juga ya. Secara daerah sekitar itu dibersihkan ya dengan antibakterial soup, dengan sabun-sabun antibakteri, itu juga bagus ya. Ini bisa bersih, kemudian juga tidak bau, dia tidak anyir ya. Kemudian juga dia cepat sembuh, cepat kering. Bisa juga kita memberikan antibiotik salep atau ointment, itu diberikan salep itu diberikan setelah kita bersihkan. Jadi bersihkan dulu, kalau sudah bersih baru dibersihkan, diberikan salep. Kemudian kalau ada nyeri atau ada nyeri atau apa, itu bisa kalau ada nyeri, ada demam ya, demam tinggi, itu bisa juga nanti diberikan cairan, karena pasien ini kan ada demam juga, itu bisa dengan memberikan cairan ya. Kemudian erysipelas kan ya, erysipelas itu adalah ini penyakit penyakit kulit, itu juga terjadi pada itu infeksi. Jadi infeksi Streptococcus pada kulit ya, itu kemerah-merahan pada kulit ya, erysipelas ini. Itu tapi jarang terjadi. Ada, tapi kadang-kadang namanya jadi beda di sini. Kayak mungkin infeksi kulit atau apa, padahal itu banyak juga terjadi ini di kulit ya, ini gatal, nyeri ya. Ini biasanya karena infeksi pada awalnya itu terjadi seringnya terjadi pada muka, pada telinga, dan pada tangan dan kaki ya. Ini biasanya sakit, kemudian gatal, kemudian rasa seperti terbakar ya. Ini sehingga harus memang ini perlu diberikan terapi, karena pasien nggak bisa tidur karena dia nyeri, panas, nggak enak rasanya ya. Oke, next selanjutnya. Ya, ini contohnya. Jadi kemerahan. Ya, ini kan kadang kita tahu tapi menemui tapi nggak tahu bagaimana namanya apa, itu kan kadang kita nggak ini. erysipelas namanya ya. Oke.
selulitis sekarang. Ya, selulitis itu adalah skin infection extending into deeper. Jadi selulitis itu adalah peradangan pada kulit itu pada bagian dermis dan subkutan, ya, pada dermis dan subkutan, ya. Di situ biasanya akan terjadi ini radang. Ya, radang di situ, kemudian nanti akan ada kemerah-merahan. Ini ya, biasanya ada edemateus, ada eritemanya, ada merahnya, ada edemnya, ya. Kemudian ada tender. Tender itu apa ya? Tenderness itu hampir sama dengan nyeri tekan, ya. Nyeri tekan atau nyeri disentuh, ya. Kemudian sangat nyeri. Nih. Itu untuk selulitis, ya. Ini penyebabnya adalah karena Streptococcus pyogenes. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu kulit jadi merah-merah tiba-tiba, gatel, panas tuh kadang-kadang memang kadang tidak penyebabnya apa. Kadang tidak tahu tiba-tiba terus terjadi salah hidup. Tuh. Kemudian selulitis itu jika tidak diobati maka akan menyebabkan gangren. Jadi kalau selulitis ini tidak diobati karena dia bernanah, kemudian juga semakin, jadi awalnya itu merah-merah, kemudian nanti dia lama-lama kalau tidak diobati maka nanti dia akan bernanah. Itu adalah infeksi pada selulit. Kalau selulit kan kelenjar lemak. Sehingga rata-rata ini juga pada yang berlemak-lemak itu yang sering. Juga orang-orang yang ada diabetes itu juga mudah untuk terkena selulitis ini, ya. Oke. Kemudian gejalanya adalah demam, kemudian cil itu menggigil, ya. Demam, cil, kemudian ASEAN juga ada malaise, ya. Malaise tahu kan? Nah, malaise itu lemah, malaise lemah, lesu lemah, kemudian headache, sakit kepala, dan kadang-kadang ada pembesaran kelenjar limfu, ya. Oke. Itu adalah untuk gejalanya, ya. Next. Ya. Manajemen dari erysipelas dan selulitis adalah itu tadi. Jadi kalau kita mengarahnya itu ke arah pengobatan yang sesuai, memang kita sebenarnya melakukan CNS, ya, culture and sensitivity test, untuk mengetahui whether the drug is appropriate for the patient or not. Jadi apakah dia itu memang sesuai atau tidak. Kadang-kadang kalau tadi yang saya sampaikan, kalau nggak diobati tapi nggak sesuai, ya kayak makan permen aja, ya nggak sesuai, ya cuman ini. Sehingga perlu dilakukan. Sebenarnya CNS itu penting, ya, tapi karena ini mahal sehingga di Indonesia itu jarang dilakukan. Pengobatan antibiotik oral or IV to against bacterial, jadi memberikan obat-obat antibiotik boleh atau dengan IV intravenous, ya, untuk kita mengobati atau mendestroy atau mematikan bakterinya. Kemudian dengan merendam juga bisa. Shock itu merendam dengan rendaman kaki, rendaman tangan, itu kita merendam area-area yang mengalami peradangan, itu kita juga bisa nanti mengurangi ini. Tadi ada telepon nih, Mbak. Tadi.
Oke, saya lanjutkan. Manajemen itu dengan kultur antibiotik. Masih mendengar suara saya kan? Tadi ada telepon. Kemudian monitor temperature, kita monitor suhunya. Kemudian kita memberikan edukasi pada pasien untuk mencuci tangan, ya. Kemudian handling solid linen. Jadi dalam kita mencuci kita menerapkan inilah UP, universal precaution, ya, cuci tangan yang proper. Kemudian juga saat kita mencuci baju atau mencuci linen penderita itu kita harus hati-hati disendirikan, ya. Kemudian saat kita kita juga melakukan saat dressing, ya, dressing itu perawatan luka itu juga kita bagaimana cara merawat luka itu kita berikan edukasi pada pasien. Oke, karena ini kalau pasien-pasien seperti ini kalau nggak parah itu dia enggak mondok. Beda dengan pasien yang parah, ya. Tapi selulitis ini kalau dia dalam artinya pasien ini tidak begitu parah, maka dia biasanya rawat jalan. Tapi kalau parah, perlu adanya insisi baru. Ada terjadi juga. Selulitis ini banyak juga yang dirawat karena sudah terlambat. Jadi sudah ada inflamasi, ada nanah sampai luas, itu dirawat. Nanti dilakukan insisi, nanti dibersihkan lukanya, diinsisi, nanti dirawat. Tapi kalau masih awal, masih dikatakan masih bagus, masih belum berparah, itu bisa rawat jalan. Itu, ya. Oke, next. Ya, berikutnya adalah nursing proses bakteri infection. Ini assessment-nya ada di sini, ya. Ada chief komplainnya apa, ada gatal, ada pruritus, ya, ada nyeri, ada demam, ya, kemudian onset dan duration-nya, ya, kemudian apa yang kita tanyakan medication-nya bagaimana, ya, kemudian appearance atau penampilan dari kulitnya atau performance atau penampakan lesi kulitnya itu ada kemerahan, ada bengkak, ada makula, papula, scaling, ada oozing itu bernanah, ya, apakah dia bernanah, apakah dia ada cairan yang keluar, apakah dia ada papulnya, apakah ada makula, itu adalah untuk assessment-nya. Next. Nah, kemudian untuk nursing diagnosis biasanya disturbed body image biasanya, ya, karena penampilan. Kan sebenarnya saya sampaikan kalau kulit itu karena penampilan utamanya. Biasanya orang itu datang karena penampilan, saya kok gini, ya, nah, jadi malu atau apa. Kemudian impaired skin integrity atau gangguan integritas kulit berkaitan dengan lesi atau peradangan pada kulit. Kemudian deficient knowledge, ya, jadi kurang pengetahuan, ya, berkaitan dengan proses penyakit dan perawatannya. Next. Ya, kemudian ada juga kadang diagnosa disturbed sleep pattern related to pruritus, ya, jadi gangguan pola tidur juga bisa. Kemudian nyeri, ya, sakit nyeri berkaitan dengan erosi pada kulit. Kemudian anxiety atau kecemasan berkaitan dengan berhubungan dengan adanya infeksi pada kulit, ya, mungkin appearance of the skin itu penampilan yang tidak baik atau berkaitan dengan infeksi yang terus berulang. Jadi infeksi nggak sembuh-sembuh itu kan bisa menyebabkan orang jadi cemas, ya. Oke. Kemudian untuk intervensi keperawatannya kita bisa lihat tadi di atas tadi sudah ada, ya. Jadi untuk intervensi pada pasien ada dengan tadi rendaman, dengan memberikan obat topikal, kemudian memberikan cairan kalau ada demam tadi sudah kita bahas di atas tadi. Oke, selanjutnya. Ya, sekarang kita ke penyakit kulit karena jamur, ya. Kalau tadi kan karena bakteri, kalau karena jamur itu karena fungi jamur, ya. Itu jamur adalah merupakan bagian yang kecil. Ini members itu anggota-anggota yang kecil dari subdivisi of the plant kingdom that feed on organic matter. Jadi dia merupakan anggota yang kecil, kelompok-kelompok anggota, tapi dia berorganisme yang kecil
yang merupakan bagian daripada kelompok besar dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini dimana untuk fungus ini atau fungi ini juga menyebabkan berbagai masalah pada kulit, ya, seperti yang sering terjadi adalah tinea or ringworm. Itu yang sering banyak terjadi penyakit kulit namanya tinea atau ringworm. Bagus namanya tinea ya, tinea. Tapi itu penyakit kulit namanya, penyakit jamur itu tinea itu. Ya, oke, next. Ada berbagai macam ya. Ada tinea pedis atau penyakit kulit di kaki. Athlete's foot itu biasanya sering berkaitan dengan orang yang kakinya itu banyak bersentuhan dengan air yang terlalu lama. Nih ya, jadi daerah sela-sela itu kadang-kadang jadi putih-putih ya, kemudian gatel ya. Ini juga sering, kalau sekarang udah tidak ada lagi. Kalau dulu Anda sering kan, kita sering cuci baju di air ya, cuci baju itu kan kalau kena air sabun itu jadi lembab, nah itu bisa, kalau nggak dicuci nanti bisa menjadi tinea. Makanya kalau habis cuci pakai sabun, air kena sabun itu dibersihkan dengan sabun lagi, sabun mandi atau sabun apa sampai bersih, bilas dengan air yang dikeringkan sampai kering. Kalau tidak nanti menyebabkan tinea pedis. Atau Anda suka misalnya dari kampus, hujan-hujan, kaos kakinya basah, itu pulang dikeringkan. Nah, karena kaos kaki yang basah, tidak sering ganti, dan kena lembab itu kadang-kadang menyebabkan tinea dan juga menyebabkan bau. Nah, nanti kakinya jadi bau. Nah, nanti ada kan orang yang kakinya bau itu karena mungkin kakinya nggak dibersihkan dengan baik, kemudian juga kaos kaki yang nggak pernah ganti. Itu menyebabkan juga jadi bau. Ada yang sampai dikasih bedak dan sebagainya. Tapi itu karena pola itu aja. Oke, berikutnya. Ini, nah contohnya seperti itu. Itu tinea ya. Jadi kerak-kerak, ada kering, ada sela-sela jari itu. Seperti itu. Next. Tinea corporis itu pada badan ya. Ini apa ya? Pada muka, pada leher ya, itu ada makula, red makul. Jadi ada semacam makula itu bercak-bercak merah ya, yang dia kadang-kadang ada papul, ada vesikel yang itu dia seluruh tubuh ini. Ini bisa juga karena adanya ini jamur. Nah, biasanya untuk yang seluruh tubuh ini bercak-bercak ini gatel ya, kemudian dia berklaster-klaster ini, berkelompok-kelompok, itu gatel, itu bisa juga disebabkan karena infected pet ya, karena karena binatang ya, karena binatang yang infected, jadi terinfeksi karena mungkin ada binatang-binatang yang menyebabkan jamur pada manusia. Ya, okay. Next. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, ini tinea. Nek wong biyen apa istilahnya bisa ndak ya? Orang dulu tuh namanya kadasen ya, tapi saya tidak tahu namanya. Kadas apa ya? Ruam-ruam itu seperti itu. Ya, ini jadi ringworm itu bulat, dikelilingi dengan puntus-puntus, nanti itu memerah. Ya. Oke, tinea capitis itu pada ini. Tinea capitis itu pada daerah kepala. Ya, namanya capitis, kan kepala ya. Tinea capitis itu biasanya dia pada anak-anak ya, sering pada anak-anak. Itu ada semacam scaling. Kepalanya jadi berkerak-kerak itu ya pada anak-anak ya, ya. Kemudian ada kadang-kadang ada papulnya, kadang ada sampai ada papulnya, ada pustulnya, kadang ada bernanah ya. Itu juga ada. Makanya ada anak-anak yang suka borokan. Nah, itu kan sebenarnya borokan itu berasal dari kata awalnya dari tinea capitis ya, borok. Nah, kenapa borok? Borok itu kan sekarang saya baru tahu kenapa borok itu, karena dari kata kan kepala itu namanya sip, kan ada namanya sip, daerah siboroid. Daerah siboroid itu daerah yang banyak minyaknya. Nah, karena kepala itu banyak berminyak mungkin ya, sehingga dia lembab, dia mudah untuk kasih ada jamur, ada bakteri, sehingga kalau sakit di kepala itu yang sampai terjadi luka-luka, sampai ada ulkus, sampai ada
nanah itu namanya boroan tuh ya, seboro itu dari boroan. Saya kok itu, oh mungkin dari itu kata-katanya ya, berasal dari seboroik, daerah seboro daerah yang berlemak, berminyak, sehingga ada borokan itu pada anak-anak. Ya itu. Kemudian kalau kepalanya kena atau daerah kepala kena ini itu akan menyebabkan rambutnya menjadi brittle, itu mudah rusak, mudah patah, dan brittle itu rapuh dan mudah rusak. Itu nyanyi anak, jadi anak sering mungkin kepalanya botak atau tumbuh rambutnya jadi tidak bagus ya, itu bisa karena faktor itu ya. Oke. Oke, ya ini, nah itu borokan itu contohnya, ya itu contoh dari Tinea capitis. Ya. Oke, next, Tinea cruris, ya Tinea cruris, oke, itu pada daerah groin, inner thigh dan batak, ya jadi itu daerah-daerah yang ini yang daerah-daerah ekstremitas ya, daerah-daerah groin itu selangkangan ya, kemudian daerah paha bagian dalam, daerah batak itu juga bisa kadang terjadi merah-merah di situ, gatal-gatal, itu bisa juga karena jamur ya. Daerah terlipat-lipat itu kan lembab ya, itu juga bisa ya. Kadang-kadang pada orang-orang yang suka berolahraga karena sering keringetan itu juga bisa ya, atau kita gemuk menggunakan baju yang sangat ketat itu juga bisa ya. Ini banyak pada Tinea cruris, banyak juga terjadi pada penderita-penderita yang mengalami diabetes ya. Jadi pada orang diabetes itu kadang-kadang mudah ya, karena diabetes itu kan ini status darahnya kan dia mengalami masalah, jadi mudah ditunggangi oleh bakteri maupun oleh jamur. Oke, itu ya yang tadi sudah. Kemudian next slide. Ya. Nah ini contohnya, tinea pada sela-sela kaki, ini pada groin, ini kan pada selangkangan ya, itu juga tepi-tepinya tuh ada putih-putih itu. Nah itu kan itu buatel banget, itu buatel pol ya, sehingga pasien jadi mungkin ini ya gangguan rasa nyaman ya. Nah ini juga nih ya, ini Tinea versicolor, panu. Nah itu panu, panunan seperti itu ya. Oke, manajemen daripada Tinea itu adalah topical and antifungal. Jadi obat-obat untuk jamur itu contohnya miconazole, ketonazole ya, griosuflin, itraconazole itu untuk jamur ya ini. Kemudian SOX in the antiseptic solution ya, potasium ya, jadi direndam di dalam antiseptic solution ya, itu juga bisa ini mengurangi ya. Oke. Kalau di itu di puskesmas namanya permanganat kalikus, itu seperti kristal-kristal, itu warnanya kalau direndam jadi ungu. Nanti kasih air jadi ungu, nanti direndam di situ atau dikompreskan. Nah, ini untuk menghilangkan antiseptik dan menghilangkan krusta maupun scales dan debris ya. Oke. Kemudian nursingnya keep the feet as dry as possible. Jadi dijaga kulit itu tetap kering ya kalau di kaki. Kemudian kita kasih bedak juga boleh, atau anti jamur ya. Kemudian kita menggunakan towel atau anduk yang kering ya, supaya nanti mengurangi terjadinya. Oke. Next. Ya. Keringkan kulit ya dengan baik, jadi kulit jangan terlalu lembab. Kemudian kalau itu ada Tinea capitis, ada ketombe yang bisa juga kita menggunakan sisir itu jangan berkongsi-kongsi atau jangan bersama-sama. Sebaiknya kita menggunakan sisir itu sendiri-sendiri ya. Jadi sisir-sisir itu kita
pisahkan karena kadang-kadang kan itu jamur itu bisa ini ya, bisa apa? Bisa menular ya, bisa ke orang lain ya. Kemudian sampo itu juga kita melakukan. Sampo itu yang mengandung anti fungus itu juga bagus ya. Oke. Oke. Ya, sekarang infeksi penyakit karena viral infection, karena infeksi virus itu ada warts, ada herpes simplex, ada herpes zoster. Ya, ini yang sering kita terganggu juga, ada orang kena herpes ya. Nah, itu juga merupakan masalah, tapi karena virus ini ya. Oke. Berikutnya, ya, warts atau verruca, cuplak. Nah, nek basa Jawa jenenge cuplakan. Nah, itu warts atau verruca itu adalah penyakit kulit karena virus ya, itu disebabkan karena HPV, human papilloma virus. Itu gatal, ada kayak tumbuh kayak semacam apa ya, papul ya, tapi dia kasar ya. Itu ditularkan melalui skin kontak ya ini. Itu lesinya adalah flat or rise round rough and gray surface. Jadi kayak papula tapi dia rough, jadi kasar ya. Jadi ya karena dia apa bergeri-geri gitu loh. Jadi kasar kulitnya. Next. Nah, seperti itu cuplakan. Itu cuplak, itu was atau itu namanya kutil ya, kutil seperti itu. Itu karena virus ya. Nih, jadi ada yang 3, ada yang 2 itu kutil. Itu bisa juga dilakukan eksisi. Kalau nggak nyaman bisa dieksisi, itu bisa dihilangkan ya. Okay. Next. Ada common warts, ada plantar warts di kaki. Kalau common warts itu di jari-jari ya, ada yang di plantar itu, ada yang di soles of the feet ya, ada yang di soles itu kan di telapak ya, telapak kaki ya. Kemudian sakit biasanya untuk jalan, makanya kadang-kadang di insisi ya. Next. Ya, ada flat warts ya, ada ini pada daerah tangan juga bisa ya, dorsum forehead atau dorsum daripada tangan. Kadang-kadang orang yang suka ini loh bekerja, kadang-kadang kan ini orang yang suka kegiatan terus itu kan menebal itu bisa juga terjadi seperti itu. Ini verruca. Terus ini kondiloma acuminata. Kalau kondiloma acuminata itu kutil. Kalau tadi kan cuplak. Kalau tadi itu cuplak ya beda dengan ini kutil. Kalau kutil itu dia kadang-kadang kutil ini kaitannya dengan penyakit-penyakit pada kelamin ya, pada daerah genitalia itu kutil ya, pink or purple, kadang-kadang gatal ya. Kalau tidak diobati bisa terjadi kanker pada serviks. Makanya kalau kita untuk mencegah kanker serviks itu adalah dengan HPV vaksin HPV itu vaksin human papillomavirus, karena bisa juga orang yang terkena kutil atau cuplak itu kalau tidak diobati, obat itu nanti dia bisa naik ke menyebabkan kanker pada serviks pada wanita ya. Next. Medikasinya dengan krioterapi. Krioterapi itu dengan dibakar. Nah, krioterapi itu membakar cuplak tadi dengan NO2 atau CO atau NO2 atau CO2 yang dipadatkan. Jadi gas itu yang NO2 atau CO2 itu dipadatkan seperti, tahu nggak, pensil kapur tulis itu jadi putih, nanti disentuhkan di situ, nanti akan membakar. Jadi inhisinya bukan inhisi diiris tapi dengan cara krioterapi. Tapi kalau memang tidak bisa juga dengan diinsisi, di kuretase, di electrodesiccation itu dikuret itu dengan listrik, disentuhkan dengan kayak pisau tapi dia listrik, itu dengan cara elektrodesikasi, atau dengan terapi asam itu juga bisa ya ini. Oke, selanjutnya adalah herpes ya. Apa tuh herpes simplex itu? Nah, herpes simplex itu adalah ini ada penyakit yang disebabkan karena virus ya, herpes karena virus ya. Sehingga herpes ini kadang-kadang penyakit yang orang malu kalau kena herpes. Kadang ada yang malu, ada yang tidak nyaman ya itu. Jadi penyakit ini
Herpes simplex itu ada tipe 1, tipe 2. Tipe 1 itu ada kadang-kadang di daerah atas, daerah bibir, daerah atas ya, atas pinggang. Kalau tipe 2 itu di daerah genital. Ya, makanya ada herpes itu bisa penyakit kelamin karena bisa juga di genitalia. Ya. Kemudian varicella zoster itu ada herpes zoster ya, Epstein-Barr virus, cytomegalovirus atau CMV dan human behavior. Jadi banyak sekali macamnya. Tapi untuk yang di integumen itu yang kita bahas adalah yang herpes simplex dan zoster. Next slide. Ya, ini contoh herpes. Jadi tiba-tiba Anda merasakan atau kita merasakan demam, agak demam, kemudian kulitnya itu ada tumbuh seperti ini, berkelompok biasanya dia, agak-agak menyebar tapi di satu lokasi. Nanti isinya air, lama-lama jadi nanah. Kok disentuh sakit, kena baju saya sakit, kena kelambi lorone ya sakit, kena kesentuh baju saya sakit, kesentuh baju pun rasanya sudah kayak diiris-iris. Itu herpes ini apa, herpes simplex ya. Next. Ya, ini herpes simplex kita bisa ada di telinga, ada di mata, ada di kemaluan, di payudara atas, ada di daerah sekitar mata sering ya, ada di skrotum juga ada di tangan juga ada di bibir. Jadi lokasinya memang dia di mana-mana. Ya, oke, herpes ini ya. Oke. Dan herpes simplex ini next. Yang ini apa? Herpes simplex ini akan menginfeksi pada kulit dan membran. Kemudian herpes simplex ini dia akan ascend the peripheral sensory, dia akan dia akan menyebar kepada atau dia akan menjalar ke daerah sensori perifer, saraf sensori perifer, dan akan berada di situ. Sehingga herpes simplex ini karena dia ada di saraf perifer dan dia akan remains inaktif. Jadi meskipun dia sudah sembuh, tapi virus itu akan inaktif di situ. Nah, di dalam ganglia saraf. Sehingga ini dapat ditularkan pada orang. Meskipun seseorang itu sudah sembuh, tetapi dia akan menularkan ke orang lain karena di dalam ganglion sarafnya itu dia masih ada si virus itu. Nah, saya tidak tahu. Kita nggak bisa mengetahui dari mana ketularannya kalau kita tidak tahu orang itu sakit kan. Nah, makanya kita harus hati-hati saja. Ya, ini di mana-mana, apalagi sekarang tuh banyak sekali ya. Jadi virus itu kan di mana-mana ada. Virus can be transmitted even when carrier does not have symptom. Nah, meskipun carrier atau pembawa itu tidak ada gejala, tapi dia bisa menularkan, namanya subclinical shedding. Ya, jadi itu. Jadi hati-hati, kadang-kadang kita kan nggak tahu ya orang ini. Jadi kalau kita mau selektif ya dalam bertukar baju, menggunakan handuk ya, atau kita minum di satu gelas itu kan juga pakai liur kan, menggunakan air liur ya, atau makan. Kadang kita kan makan bareng-bareng tuh, kalau hati-hati bisa juga ya kita ini ya. Oke. Atau mungkin berhubungan seksual ya, karena kita tidak tahu suami kita atau istri kita pernah sakit kan, kita tidak tahu ya. Jadi membawa kan tidak tahu ya, jadi kita harus jaga diri saja, jaga kebersihan kita sehingga kita tidak sampai tertular ini ya. Oke. Tipenya adalah orofacial herpes, orolabial itu di daerah lips ya, di daerah mulut ya, ini ya biasanya adanya rasa panas ya, panas itu di daerah yang terkena ya. Kemudian untuk triggernya itu herpes simplex itu adalah yang tipe 1, triggernya adalah trigger faktornya atau faktor yang memicunya, next slide, itu sunlight exposure ya, cahaya matahari, kemudian stres ya. Biasanya juga diikuti dengan adanya high fever dengan demam tinggi, kemudian ada regional lymphadenopathy, ada pembesaran limfe, kemudian ada malaise. Virus can be transmitted by physical contact, oral sex or kissing. Sehingga bisa juga ini ditularkan melalui penciuman atau seks oral atau dengan kontak, physical kontak. Kemudian herpes
Yang kedua adalah genital herpes atau STDs, itu sexual transmitted disease. Itu lesi biasanya ada di daerah vagina atau rektum atau glans penis ya. Itu maaf ya kalau mungkin pekerja-pekerja yang amat seksual itu mungkin juga bisa menjadi penyebabnya. Makanya kadang kita nggak tahu kan orang itu pernah melakukan ini itu kan kita nggak tahu, sehingga kita harus hati-hati saja. Karena kalau dia pernah itu dengan orang yang terkenal, nanti bisa dia juga menjadi terkenal. Oke. In women, labia are usual primary. Kalau perempuan biasanya di labia mayora atau labia minora, ya daerah bibir vagina itu yang sering. Itu nyeri, kalau untuk pipis kadang sakit, ya kena cewek juga sakit, ya itu jadi itu ya. Often accompanied by flu-like symptom, jadi kadang-kadang diikuti dengan gejala seperti flu, inguinal lymphadenopathy atau pembesaran kelenjar inguinal, demam, malaise, letih lesu, sakit kepala, dan mialgia dan dysuria. Apa dysuria? Dysuria adalah keanyang-anyangan, kencing sakit, itu dysuria. Ya. Mialgia itu sakit pada daerah otot tulang. Jadi daerah sekitar itu ada semacam nyeri-nyeri otot, nyeri daerah sekitar itu. Jadi kayak nyeri-nyeri gitu loh. Jadi nyeri mialgia adalah nyeri-nyeri daerah sekitar itu. Nyeri ya karena memang nyerinya dia sampai ke daerah nerve ending di daerah situ ya. Kemudian berikutnya, virus can be transmitted by contact with skin not covered. Kalau seksual ya, karena ini tadi STDs, sexual transmitted disease, maka bisa ditularkan pada saat hubungan seksual tanpa kondom. Ya. Kemudian pada wanita bisa juga pada wanita dengan aktif herpes dapat ditularkan ke bayi sewaktu vaginally delivery. Ya, kalau ibunya kena herpes, nanti anaknya juga bisa kena itu. Ya, jadi pada saat vagina pada luka langsung ke anaknya. Kadang-kadang ada kan anak yang lahir bloboan terus atau matanya merah, itu mungkin juga tertular oleh herpes oleh ibunya. Oke. Yang penting adalah bahwa herpes ini bisa gampang ditularkan pada area-area yang wet. Sehingga ini kalau kita tinggal di asrama, di kos-kosan ya, anduke bar mandi candal kene nggone tepi tempat tidur, lembab kan, atau celananya basah, nah itu banyak sekali bisa menyebabkan, mudah sekali menyebabkan terjadinya herpes ya, karena kan wet itu mudah ya. Itu makanya di asrama, di kos-kosan yang penuh ya, atau area-area kontrakan yang kumuh itu biasanya banyak karena dia lembab. Kemudian kadang kita kan terus lembab meperano nggone dicendal gitu kan, jadi berisiko-risiko terjadinya masalah itu. Oke, untuk pengobatannya dengan obatnya murah sekali. Obatnya virus herpes itu murah. Yang acyclovir itu yang salep ini banyak di apotek dan cuman enggak 5.000 7.000. Di puskesmas gratis. Kalau ada misalnya ada yang mengeluh seperti itu, langsung berikan acyclovir aja. Karena ini murah sekali obatnya dan dioleskan nanti 2 hari dia sudah agak membaik. Warnanya putih itu. Salepnya putih. Kemudian oral kalau sampai parah, sampai sudah ini bisa, atau seperti herpes zoster itu bisa diberikan oral acyclovir ya. Ini bisa diberikan kalau udah parah. Kemudian sunscreen to avoiding recurrent lesions on the lips. Jadi memberikan juga pelembab juga bisa ya. Sekarang herpes zoster. Kalau herpes zoster itu dia lebih parah daripada herpes simplex. Karena kalau herpes simplex tadi dia menyerang pada kulit saja kan, daerah superficial skin. Kalau herpes zoster itu sudah ke arah ke saraf-saraf yang besar. Makanya dia menyerangnya di daerah-daerah yang besar, daerah ketiak ke bawah, daerah punggung, daerah wajah, itu dia luas-luas. Dan kalau herpes zoster ini rata-rata pasiennya mondok, karena kadang ada yang tidak tahan. Di rumah sudah kesakitan, dia mondok di rumah sakit. Ya, ini herpes yang zoster. Penyebabnya adalah sebetulnya sama dengan penyebab sakit cacar air. Jadi pada saat kita cacar air itu, kena varicella cacar air, itu virusnya itu dia bisa menetap di dalam ganglion saraf. Nah, pada saat dia usia sudah agak usia 50 ke atas, bisa aktif kembali virus itu dan menjadikan herpes zoster. Kalau dia imunnya rendah, mungkin dia ada penyakit tertentu, atau dia kurang istirahat, atau dia memang ada bakat, maka dia bisa muncul herpes zoster.
Jadi sebetulnya virusnya itu virus yang di varicella, virus cacar air, tapi kemudian dia menjadi virus di herpes zoster kalau sudah di usia 50 ke atas ya ini. Nah, herpes zoster ini juga akan sangat tinggi kejadiannya pada pasien dengan HIV dan pada cancer karena dia sudah mengalami imunosupresif atau imunnya rendah. Oke, contohnya bawah ini ada herpes zoster. Nah, ini nanaan semua ini di sini. Nah, ini kan nanah nih sini. Jadi dia seperti lendang ini. Dulu pernah saya merawat pasien di Sarjito itu di bawah payudara sampai ke belakang, seperti kita pakai lendang. Bawah payudara sampai ke punggung itu nanaan semua di situ dan pasiennya kesakitan ya, sentuh aja sakit, ini disentuh aja sakit, ini disentuhnya loro ini rasanya kayak tertusuk-tusuk jarum ya, ini sakit banget ya. Next itu yang di wajah, berikutnya contoh di wajah ya, ini contoh di fasial itu di daerah wajah ini ya, ini nanaan. Saya juga pernah rawat di wajah waktu di Sarjito. Sering dulu ada, kalau praktek kan kita ikut ya, itu merawat pasien-pasien dengan di wajah itu sampai penuh wajahnya separuh sampai dia nggak bisa memakan karena mulutnya tertutup oleh luka benanah itu sehingga dia tidak bisa makan. Dia di infus, dia dikasih cuma dikit, dimasukkan selang sedikit untuk apa, untuk selang untuk nyedot minuman. Jadi selang ada dikit dimasukkan untuk nyedot minuman. Jadi untuk straw, untuk apa, sedotan. Jadi dia makan, makanya pakai itu yang cair-cair, bubur sumsum yang disedot, kemudian jus ya, itu seperti itu. Ada lagi contoh untuk yang optalmik pada mata ini biasanya ini di daerah forehead, daerah forehead, daerah sini ya, daerah batuk ini sampai ke mata. Oke, next ya. Inflamasinya biasanya unilateral ya, jadi bukan bilateral. Herpes itu satu sisi ya, sisi kanan atau sisi kiri biasanya ya. Biasanya pada daerah torak, daerah dada sampai ke belakang punggung, cervical, daerah leher ke bawah, kemudian daerah cranial nerves, daerah cranial, daerah kepala. Daerah cranial itu meliputi, kan ada 12 cranial, meliputi cranial yang daerah atas. Jadi mungkin di muka, mungkin di daerah samping, yaitu sering sekali terjadi ya. Lesinya berupa vesikel merah, kemudian membengkak, kemudian dia juga kadang-kadang diikuti dengan adanya serum, kemudian serumnya menjadi purulen, bernanah, kemudian pecah, kemudian akan timbul krusta. Nyeri sekali, ya namanya nyeri, kemudian rasa terbakar, ya, kemudian nyerinya seperti ditusuk-tusuk, ya ini, ya. Oke, next slide. Distribusinya adalah 50% pada torak, 10% pada trigemina, daerah wajah ya, trigeminus wajah, daerah pipi ke belakang, kemudian cervical itu 10%, 5% pada daerah lumbal, dan 5% daerah sakrum, daerah ke belakang sampai ke pantat sini. Jadi memang yang diserang itu daerah kepala sampai ke sakrum, daerah atas. Ya. Oke. Komplikasinya adalah namanya post herpetic neuralgia. Jadi daerah saraf yang terkena itu akan seperti nyeri yang terus-menerus. Ya, itu yang menyebabkan pasien menjadi tidak nyaman. Namanya post herpetic neuralgia. Kemudian akan ada visual loss when olfactory nerve is involved. Jadi kalau dia mengenai pada visual pada daerah tadi, pada daerah mata, maka akan terjadi gangguan pada penglihatan. Bisa juga terjadi encephalitis, ya radang pada otak kalau di atas. Kemudian ada komplikasi yang sangat serius, terjadi kematian. Bisa meninggal kalau herpes zoster ini kalau dia sampai menyerang pada saraf dan pasien sampai kesakitan, atau sampai menyerang pada saraf dan pasien tidak tahan, atau dia kemudian tidak infeksi sepsis, maka bisa terjadi kematian. Ya ini. Oke. Ya, corneal scarring ini jadi untuk apa? Untuk ini ya. Ini macam-macam komplikasinya. Ada encephalitis, ada GBS, Guillain-Barré syndrome, ada retensi urin, ada Bell's palsy, ada cochlear vesicular involvement, dan atau Ramsehan. Ramsehan itu apa ya? Istilahnya dia terjadi gangguan pada lidah. Jadi tebal. Nah, ini Ramsehan ini. Ada bawahnya Ramsehan, sindrom Ramsehan, bawahnya lagi. Nah ini gangguan pada lidah seperti ini. Ya, ini infeksi karena virus ya. Oke, medikasinya sama dengan tadi aciclovir. Kalau yang
Zoster kali bisa menggunakan yang oral, bisa juga menggunakan drip, menggunakan infus. Bisa didripkan di infus ya, karena ini memang parah ya. Kemudian ada analgetik untuk mengontrol nyeri during akut fase, ada sistemik corticosteroid, ada topical agent, pengobatan topikal corticosteroid. Oke, ini untuk pengobatannya dengan aciclovir Zovirac ini adalah obat-obatan yang memang paten ini mahal sekali kalau Zovirac ini. Tapi dia memang untuk zoster ini sesuai karena memang penyakitnya lebih parah ya. Dia reduce viral shedding, DNA replication, reduce the intensity of duration of symptom. Jadi dia mengurangi gejala, mengurangi DNA replikasi atau selnya virusnya menjadi mati. Karena virus itu kan ada di DNA. Nah, karena virus itu bahaya karena dia ada di DNA manusia. Ya. Kemudian juga bisa obatnya tramadol. Ya. Kalau tadi antivirus, kalau ini tramadol ini, next slide, tramadol itu adalah obat-obat anti nyeri. Nah, dia non-narkotik analgesia. Itu obat-obat untuk nyeri, karena untuk zoster itu nyerinya hebat. Dikasih tramadol, ya ini. Oke. Kemudian nursing prosesnya adalah ini, ya. Ini chief complaint, kayak tadi ya, sama ya, history, type of structural lesion. Ini kita menggunakan investigasi mungkin dengan culture, sensitivity atau kultur kalau memang pasien tidak sembuh-sembuh. Patient history ini untuk PMH ini chickenpox ya, untuk chickenpox, recent contacts, recent surgeries, current, ongoing therapies, recent illness dan comorbid. Jadi apa yang kita kaji sebelum masuk ke rumah sakit ya ini jadi dengan apakah dia ada riwayat chickenpox atau varicella atau cacar air, apakah kontak dengan siapa, pun apakah pernah dioperasi itu kita tanya ya untuk sebelum masuk ke rumah sakit. Sosial historinya bagaimana ya, kemudian current state of health ya, jadi apakah ada nyeri ya, apakah ada nyeri pada saraf-saraf dermatum ya, kemudian apakah ada alodia. Alodia itu tadi yang saya sampaikan, orang herpes itu kalau disentuh sakit itu alodinia namanya. Jadi disentuh aja rasanya seperti ditusuk-tusuk. Jadi nggak sakit karena disentuh itu sudah nyeri. Itu namanya alodinia. Hiperalgesia itu abnormally low sensitive to pain. Jadi dia terjadi penurunan dalam sensitif terhadap nyeri karena mungkin gangguan pada saraf. Dysphagia itu dia tidak kita cek apakah ada nyeri dengan ditusuk pakai jarum. Ya. Kemudian ask question pertinent to particular dermatum info, activities of daily living, quality of life, dan rule of differential diagnosis. Jadi nantinya dikaji ya semuanya. Physical examination-nya dengan pemeriksaan fisik ya, skin infection ya, apakah adanya kemerahan ya, kemudian bagaimana lokasi dermatumnya, apakah ada nyeri atau ada apa ya, demam, apakah ada demam ya. Tes alodinia tadi ya menggunakan cotton itu dites, digesekkan apakah pasien itu nyeri atau tidak. Oke, nursing diagnosisnya sama dengan tadi, acute pain related to oral or genital lesions. Nursing diagnosis, risk for infection, impaired skin integrity, deficient knowledge, anxiety. Nursing intervention, relief of pain dengan kalau nursing intervensinya itu dengan encourage untuk relaksasi, kemudian merawat lesi dengan teknik yang tepat dan hygiene ya. Pasien bisa diberikan tindakan sit bath, itu rendam duduk ya. Kalau dia ada di paha atau di pantat ya, mungkin bisa rendam duduk. Kemudian baju harus halus ya, jangan yang kasar karena sakit, disentuh pun sakit ya. Kemudian kita lakukan pembersihan pada vulva dengan mengalirkan air hangat di situ, memberikan antibiotik ya. Untuk mencegah infeksi, hand washing itu pasti ya. Kemudian kita menggunakan, kalau mau
tidak tertular ya pakai kondom ya kalau sexual contact ya. Avoiding contact relations, avoiding stress atau sunburn, tidak boleh berjemur matahari dulu. Kemudian adukan nutrisi yang adekuat karena untuk proses perbaikan atau penyembuhan luka. Kemudian relaksasi atau istilah relaksasi yang bagus. Kemudian counseling patient terutama untuk genital herpes itu menyebabkan emotional distress ya, kita konsultasi. Ada konseling, jadi kita memberikan konseling, memberikan kenyamanan pada pasien ya. Anjurkan pasien untuk menanyakan masalahnya apa, keluhannya apa, dan kita memberikan solusi. Oke. Adalah tadi yang saya sampaikan tadi. Next slide, Mbak. Nah itu patient education. Ya, ini ya. Follow complete health treatment, kemudian potensial complication. Apa yang kita ajarkan pada pasien itu ini isinya. Mencegah infeksi, mencegah terjadinya kontak dengan orang lain tidak tertular ya. Itu yang kita ajarkan untuk pasien, patient education-nya. Next slide, evaluation. Ya, expert outcome, maka pasien akan menunjukkan ya adanya penurunan pada skala nyeri. Ya, kemudian juga pasien pasien bisa mendemonstrasikan hygiene yang proper, adequate nutrition ya. Kemudian bagaimana cara pengobatannya. Next. Ini juga evaluasi pasien bisa mengidentifikasi cara penularannya, mendiskusikan strategi untuk menguranginya, mengambil obat-obatan yang sesuai preskripsi atau minum obat yang rutin, kemudian melaporkan tidak ada lesi yang baru. Oke, sekarang PHN, post herpetic neuralgia. Ini tadi yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan herpes zoster itu jadi post nyeri pada saraf setelah terjadinya herpes zoster. Biasanya nyerinya agak lama ini. Kadang-kadang sampai setahun tuh masih ada. Rasanya seperti burning, shooting, seperti ditusuk, seperti terbakar. Ini ya itu adalah untuk PHN. Allodynia, nah itu ya pain, jadi ada nyeri tadi, seperti nyeri disentuh aja nyeri ya ini. Kemudian pain has two component yaitu central and peripheral. Kemudian untuk risk factor PHN itu usia semakin tua semakin akan terjadi. Jadi biasanya 50 sampai 70 ya. Greater acute pain, severity of rash, history of prodromal. Ya. Kemudian kalau ini less well replicated risk factor yang kurang kurang terjadinya replikasi atau terjadinya kejadian, yaitu ada daerah perempuan itu lebih jarang pada perempuan. Kemudian sensory abnormality of the affected dermatome, polyneuropathy, brainstem and cervical cord abnormalities, psikososial variabel ya. Oke, sekarang yang terakhir parasitic infestation. Yang saya ceritakan bahwa tidak semua karena virus dan bakteri juga parasit. Kan jamur tadi sudah jamur, virus sudah, bakteri sudah ada, sekarang parasit. Nah, parasit ini yang paling sering adalah pedikulosis, ya pada rambut tumonen. Nah, kalau ada kutu kepala itu namanya pedikulosis. Pedikulosis itu tumor. Ya ini, ya, nih seperti ini. Ini tumor seperti ini kan. Nah, ini tumor yang belum makan darah ini. Udah makan nanti jadi merah dan hitam karena banyak ininya, banyak darahnya. Itu ya. Oke, next slide. Sekarang skabies ya. Skabies kalau tadi pada kepala, kalau skabies itu dia pada daerah-daerah yang jari-jari, kemudian pergelangan, siku ya, daerah lutut itu banyak terjadi ya skabies. Utamanya antara kutu kepala dan skabies itu sama, itu gatal, gejalanya gatal. Next slide. Ini gambarnya, ini contoh skabies. Ini binatangnya ini.
Ini binatangnya ini Sarcoptes cabeus seperti ini. Dia punya banyak kaki dan dia bisa kecil tuh ya. Dia bisa menggali kulit kita sehingga menjadi gatal. Gatal garuk-garuk semua. Oke, untuk manajemen pediculosis, washing the hair with shampoo containing lindan itu adalah obat anti kutu ya. All articles semua barang-barang pasien baik itu baju, kemudian juga handuk ya, alas tempat itu semua dicuci dengan air panas karena untuk mematikan ini binatang ini pediculosis ini. Don't share combs, brush and jangan sharing sikat gigi maupun sisir rambut ya, itu sharing. Ya untuk skabies itu untuk pediculosis tadi sudah ya. Untuk skabies ini instruct patient to take warm water to remove scaling debris. Jadi air hangat untuk menghilangkan scaling. Obatnya dengan scabicide bisa, dengan permethrin juga bisa ya. Banyak di apotek scabicide itu ada. Sudah, saya kira itu untuk materi saya. Ini istirahat dulu ya. Istirahat dulu 15 menit, nanti saya masuk sampai jam harus jam 11 10.30 karena saya mau ke ada urusan ke dinas kesehatan. Nanti yang lain untuk self learning aja, untuk belajar ya. Oke. Istirahat dulu ya. Saya mau sholat duha dulu. Oke? Ada pertanyaan sebelumnya? Ibu, berarti nanti Ibu masuk lagi setelah istirahat, Ibu? Ya, saya masuk lagi sebentar setelah istirahat 15 menit saya masuk nanti sampai jam, kan benar tadi sampai jam 11. Nah, tapi saya sampai jam 10.30 saja karena saya mau ke dinas kesehatan. Baik, Ibu. Ya, saya mau ada nanti Anda mungkin bisa diisi dengan self learning ya, belajar mandiri atau apa ya. Tugas yang kemarin gimana? Tugas yang kemarin? Sudah saya kirim di WA, Ibu. Oh ya, oke. Nanti saya cek ya. Oke. Sekarang istirahat dulu ya. Ada yang mau minum. Ini di rumah atau di kampus toh, Duen? Di rumah. Ya udah di rumah Anda duduk kamar mandi dulu, pipis apa-apa, minum-minum, makan-makan, bantu ibu, nyapu-nyapu. 15 menit ya. Oke, saya kamar mandi, saya mau duha dulu. Makasih ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.